aku bakalan membawa materi tentang sejarah sastra periode 1961 sampai sekarang. Jadi, tonton terus ya guys. Para sastrawan Indonesia menunjukkan perhatiannya kepada dunia politik. Di antaranya adalah Muhyamin dan Rustam Effendi yang terkenal sebagai politikus daripada dikenal sebagai seorang pengarang. Pada tahun 1950 dibentuklah Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra yang menganut seni untuk rakyat yang kemudian menjadi organ kebudayaan resmi dari PKI. Karena adanya perbedaan pemahaman, maka muncul Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia atau LESBUMI yang dibentuk oleh NU, serta organisasi-organisasi lainnya seperti Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dan Pelajar Islam Indonesia atau PII, serta lembaga dan partai lainnya. Manifest ini mendapat sambutan baik dari banyak orang. Di sisi lain, manifest sendiri dapat mempermudah Lekra beserta kampanyenya untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Namun, pihak manifest juga tidak tinggal diam. Mereka mempersiapkan konferensi pengarangkan yang diberi nama Konferensi Karyawan Pengarang Se-Indonesia atau KKPI. Konferensi ini berlangsung di Jakarta pada bulan Maret 1964 yang menghasilkan Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia atau PKPI. Namun, hal ini ditolak oleh Presiden Insinyur Soekarno. Semua seniman, budayawan, dan pengarang yang menandatangani manifest kebudayaan ini diusir dari segala kegiatan dan bahkan dipecat dari pekerjaan mereka. Dari situasi inilah yang menghasilkan karya-karya sastra tentang protes sosial dan protes terhadap penginjakan martabat manusia. Para pengarang Lekra. Yang pertama yaitu Adi Sidarta atau DN Darta. Lahir di Cibeber 7 Maret 1924. Beliau adalah salah satu pendiri Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Ia pernah menjadi wartawan harian buruh di Yogyakarta. Pada masa revolusi, ia bergabung dengan Angkatan Pemuda Indonesia. Yang kedua, Lukman Joto, dikenal dengan nama Nyoto. Lahir di Kabupaten Bondowoso 17 Januari 1927. Beliau adalah wakil ketua PKI dan berteman dekat dengan DN Aidit. Beliau juga pernah menjadi seorang menteri negara. Yang ketiga, Jubar Ajub. Lahir di Bukit Tinggi 16 Februari 1926. Beliau adalah seorang penulis Indonesia. Ia juga seorang penerjemah dan pengamat kebudayaan. Ia pernah menjadi anggota Dewan Penasihat Siaran Radio, anggota Dewan Pertimbangan Pemuda, anggota Dewan Film, anggota DPTG atau MPRS, dan anggota pimpinan Pusat Lekra 1959 sampai 1965. Yang keempat yaitu Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit. Lahir di Boyolali 30 Juli 1923. Beliau ikut serta dalam memimpin gerakan pemuda di Belitung pada zaman kolonial Belanda dan sempat menjadi anggota DPRS mewakili rakyat Belitung saat Indonesia merdeka. Dan yang kelima, Agam Wispi, lahir di Pangkalan Susu 31 Desember 1930. Beliau adalah seorang penulis Indonesia, termasuk salah satu penulis sastra eksil Indonesia. Ia juga seorang penyair yang banyak menulis sajak serta cerpen dan drama. Beliau memulai karirnya sebagai wartawan dan reaktor kebudayaan pada Harian Kerakyatan dan Pendorong Medan 1952 sampai 1957. Dan ia juga pernah menjadi anggota pimpinan Pusat Lekra 1959 sampai 1965. Berikut ini adalah kumpulan karya sastra tentang Islam dan nama pengarangnya. 1. Kumpulan cerpen dan roman berjudul Umi Kalsum dan Perjalanan ke Akhirat, karya Jamil Suherman, diterbitkan oleh penerbit Nusantara. 2. Kumpulan sajak berjudul Gema Lembah Cahaya, 1964, karya M. Saribi AFN, diterbitkan oleh penerbit Pembangunan.
3. Kumpulan sajak dari 8 orang penyair berjudul Manifest, diterbitkan oleh penerbit Tinta Mas. Sedangkan karya sastra orang-orang Katolik mempunyai sebuah majalah bulanan kebudayaan umum yang terbit di Yogyakarta, basis yang terbit sejak tahun 1951. Tirani berjumlah 18 puisi. Judul-judul puisi ini antara lain: 1. Sebuah jaket berlumur darah. 2. Merdeka Utara. 3. Harmoni. 4. Jalan Segara. 5. Karangan Bunga. 6. Salemba. 7. Tableu Menjelang Malam. 8. Dari catatan seorang demonstran. 9. Dari catatan seorang demonstran Percakapan Angkasa. 10. Geometri. 11. Aviasi. 12. Mimbar. 13. Aritmetik Sederhana. 14. Depan Sekretariat Negara. 15. 22 tahun kemudian. 16. Seorang tukang rambutan pada istrinya. 17. Doa. 18. Kita adalah pemilik sah Republik ini. Kumpulan puisi karya Taufik Ismail ini mengandung unsur perlawanan terhadap ketidakadilan dan protes sosial terhadap pemerintah Orde Lama. Beberapa pengarang. Yang pertama yaitu B. Sularto, lahir tanggal 11 September 1936 di Purworejo. Ia menulis cerpen yang penuh dengan protes dan ejekan dan hanya catatan-catatan mengenai situasi politik dan sosial. Dramanya yang berjudul Domba-Domba Revolusi mendapat reaksi dari orang-orang Lekra. Kemudian drama itu ditulis dalam bentuk novel yang berjudul Tanpa Nama oleh Nusantara tahun 1963. Yang kedua, Bur Rasuwanto, lahir di Palembang 6 April 1937. Ia menulis sajak, esai, dan roman. Cerpen-cerpennya dikumpulkan dalam Bumi yang Berpeluh 1963 dan Mereka Akan Bangkit 1964. Sajak-sajaknya berjudul Mereka Telah Bangkit diterbitkan dengan stensil. Romannya berjudul Sang Ayah 1969 dan Manusia Tanah Air. Yang ketiga, Bastari Asnin, lahir tanggal 29 Agustus 1939 di Muara II, Palembang. Ia bekerja sebagai anggota redaksi harian Kami. Cerpen-cerpennya diterbitkan berupa buku dalam 2 kumpulan, yaitu Di Tengah Padang dan Laki-Laki Berkuda. Dan yang keempat yaitu Satyagraha Hurip Suprobo, lahir di Lamongan 7 April 1934. Ia banyak menulis cerpen dan esai tentang kebudayaan. Romannya Sepasang Suami Istri melukiskan kehidupan seorang suami politikus. Ia juga pernah menulis buku berupa cerita wayang berjudul Resi Bisma. Tahun 1969, ia muncul sebagai editor sebuah buku antologi esai sekitar persoalan-persoalan sastra yang memuat esai karya Asrul Sani, Iwan Simatupang, Gunawan Muhammad, Arif Budiman, dan lain-lain. Beberapa penyair. Yang pertama, Taufik Ismail, lahir tahun 1937 di Bukit Tinggi dan dibesarkan di Pekalongan. Beliau mulai mengumumkan sajak-sajak cerpen-cerpen dan esai-esainya sejak tahun 1954. Baru pada awal tahun 1966, ia muncul ke permukaan ketika karyanya berjudul Tirani berisi sajak-sajak diumumkan di tengah-tengah demonstrasi para mahasiswa dan pelajar yang menyampaikan tritura. Dan yang kedua, Gunawan Muhammad. Sajak-sajaknya beliau hanya tersebar dalam majalah dan sebuah suasana muram sepi menyendiri. Kesunyian manusia di tengah malam sepi tanpa kata banyak menjadi temannya. Misalnya, senja pun jadi kecil, kota pun jadi putih. Penyair-penyair lain. 1. Saini Kosim atau Saini KM. Beliau adalah seorang penulis Indonesia, banyak menulis karya drama selain puisi, novel, dan esai. 2. Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono. Ia adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka. Ia kerap dipanggil dengan singkatan namanya SDD. 3. Budiman S. Hartoyo. Ia
Ia tergolong sebagai penyair angkatan 66. Budiman biasa menyutradai drama, melatih paduan suara, dan belajar menggambar. 4. Saini KM. Beliau lahir di Sumedang tanggal 16 Juni tahun 1938. Ia telah banyak menghasilkan karya tulis berupa sajak yang dimuat dalam majalah-majalah sekitar tahun 60-an. Yang kelima, Sapardi Djoko Damono. Beliau menulis banyak sajak. Dalam sajak-sajaknya yang memiliki kesederhanaan dalam pengucapannya, namun dapat menyentuh hati pembaca maupun pendengarnya. 6. Wingkarjo Wangsatmaja. Beliau lahir di Garut pada tanggal 23 April 1937. Ia sebenarnya sudah menulis sajak sejak pertengahan tahun 50-an. Beliau juga mengumumkan 1-2 sajaknya pada masa itu. Dan yang ketujuh, Budiman S. Hartojo. Beliau lahir di Solo pada tanggal 5 Desember 1938. Ia juga menulis banyak sajak yang diterbitkan dalam berbagai majalah. Demikian pula dengan Piek Argianto Suprijadi, Arifin Cenur, Abdul EWM, Indonesia Ogelano, Sanento Juliman, Darmanto JT, dan lain-lain. Para pengarang wanita. 1. Titi Said adalah seorang pengarang wanita yang banyak menulis cerpen. Ia dilahirkan di Bojonegoro tanggal 11 Juli 1935. 2. S. Cacaningsih muncul dengan sebuah kumpulan cerpennya Dua Kerinduan 1963. Yang ketiga, Sugiyarti Siswandi yang banyak menulis cerpen yang dimuat dalam lembaran-lembaran penerbitan Nekra, kumpulan cerpennya Sorga di Bumi terbit tahun 1960. Yang keempat, Erni Siswati Hutomo banyak menulis cerpen yang dimuat dalam majalah sastra. 5. Eni Sumargo, lahir di Blitar tanggal 21 November 1943. Yang keenam, Susi Aminah Aziz, lahir di Jatinegara tahun 1939 yang telah menerbitkan kumpulan sajaknya berjudul Seraut Wajahku 1961. 7. Dwiarti Marjono menulis sajak yang dimuat di majalah sastra. 8. Isma Safitri, lahir di Langsa, Aceh tanggal 21 November 1940. Menulis banyak sajak yang dimuat di majalah sastra Indonesia dan majalah-majalah lain pada awal tahun 60-an. Dan yang kesembilan, Tuti Herati Nurhadi, yang kalau menulis mempergunakan nama Tuti Herati. Lahir di Bandung tahun 1934, baru mulai mengumumkan sajak-sajaknya pada tahun 1967 dalam Horizon. Drama. 1. Moh Diponegoro. Beliau lahir pada tanggal 28 Juni 1928 di Yogyakarta. Beliau adalah ketua dari grup drama teater muslim di Yogyakarta. Karya-karyanya kebanyakan diambil dari sejarah dan cerita-cerita Islam, antara lain Iblis dan Surat kepada Gubernur. 2. M. Yunan Helmi Nasution. Beliau adalah pemimpin Himpunan Seniman Budayawan Islam atau HSBI dan telah menulis serta mementaskan drama-drama hasil karyanya seperti Iman dan lainnya sebagainya. Yang ketiga, Saini KM. Beliau banyak mengambil kisah-kisah lama yang diubah menjadi drama, sajak antara lain Prabu Gusan Ulun yang sudah dipentaskan berulang kali. Yang keempat, B. Sularto. Beliau sudah dikenal melalui salah satu karyanya yang berjudul Domba-Domba Revolusi. Terkadang beliau akan mengumumkan hasil karya drama barunya dalam majalah-majalah di Jakarta. Esai. Pada angkatan 45, para penulis esai dapat dihitung dengan jari. Setelah itu bermunculan penulis-penulis esai dan yang paling dikenal Iwan Simatupang. Dia banyak melontarkan gagasan-gagasan yang perspektif baik, namun esai-esai yang ada dalam majalah-majalah yang pertama memuatnya hampir semua terbenam. Kumpulan esai tentang persoalan sastra telah diterbitkan oleh Setyagraha Hurip Subropo dengan judul Antologi Esai Sekitar Persoalan Sastra
1969. Begitulah yang dapat aku sampaikan. Jika ada salah kata, aku minta maaf ya guys. Sekian dan sampai jumpa. Bye!